Ini lagi aku terapin di diri aku sendiri sih. Cantik itu menurut aku kalau kamu bisa memancarkan dari dalam sih. Contoh ya, cantik itu nggak hanya berkulit. Gini kan yang sudulan dari si Mas Augi, sebentar dong. minta greeting dong, bantuin. Nah, gue minta maaf deh. Gue tuh suka nggak enak orangnya, tapi sebenarnya capek. Tapi 1 menit aja kok. 1 menit aja ya udah boleh, thank you. Apa? Ini greeting soal Lu greeting dulu dah. Kamu itu mah produk itu. Nggak enak. Maaf ya. Mas duduk. Yes. Apa? Mama yang lagi viral sekali yang pakai kerudung minta-minta itu. Yang lagi viral di sosmed juga, Di mana sih? yang di Bandung. Iya, Nah, ibu. jadi dia viral keliling komplek gitu pindah-pindah. Itu aja sih. Tapi pakai kerudung. Nah. Sebenarnya, ya udah oke, siap. Hmm. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya balik lagi ya, apa orang minta-minta itu hak setiap orang, tapi buat saya alangkah baiknya ya siap kalau mau mendapatkan pemasukan ya harus bekerja apapun ya, bukan minta-minta. Dan kalau gue tidak mempermasalahkan mau dia pakai kerudung atau enggak gitu ya. Mungkin balik lagi di Indonesia ini terlalu banyak sebuah tanda kalau kerudung teridentik dengan agama atau peci teridentik sama agama. Sebenarnya kalau setahu saya, tapi mohon maaf dibenerin ya kalau salah. Kayak peci itu kan dipakai sama siapa aja sebenarnya, bukan identitas agama. Kerudung pun kalau setahu saya di zaman dahulu orang Yahudi atau Yunani itu pakai kerudung juga sebenarnya. Jadi bukan masalah agama sih kalau saya lihat, bahwa kalau dia minta-minta apalagi memaksa, yaitu alangkah harus ada pengaman, harus ada yang ada undang-undangnya, ada aturannya. Tapi kalau mama yang lagi ngevlog, lagi sunroof nih, tapi ngevlog sambil jalan, ngevlog itu gimana? Lagi apa? Lagi? Vlog sambil motoran. Wah. Itu kan lagi Ya. viral juga itu. Ya, Aneh-aneh juga. kadang-kadang kalau bercanda saya adalah gini, tenang aja lah, kalau mama nggak akan mati. Kenapa? Karena belok sen kanan dia belok kiri aja dia bisa gitu. Cuman itu bercandanya ya. Tapi sebenarnya kan balik lagi, lu harus hati-hati ngevlog sambil nyetir segala macam. Karena ya gua aja pengalaman nyetir pakai mobil terus lagi lihat handphone bentar tiba-tiba berhenti di depan. Duk gitu, itu pernah. Jadi harus hati-hati, itu aja sih. Bukan masalah mama. Tapi mama biasanya nggak tahu. Mama katanya gosipnya emang nyawanya 7. Susah ya. Oke, siap. Siap, makasih ya. Lagi sakit mobil aja kali ya? Enggak, lagi sakit banget soalnya kecetit. Jalan lu, mobil lu. Aduh. Sorry bro, apa? Lagi sakit ya? Nanti dulu ya. Ntar dulu. Dulu ya. Teman-teman, ntar dulu ya, sebentar ya. Kasihan ini lagi nggak enak banget, sumpah. Memang Kecetit. soalnya. Hamstring kambuh lagi hamstring. Siapa hamstringnya kambuh udah ya? Hamstringnya kambuh aja sebetulnya mau pilih. Ada lagi cetit bro. Pinggang lagi. Aku nggak sambil main bola kecetit kayak gini. Ini lagi miring nih. Gini nggak? Jadi kapuk nggak sih Bang Billy? Kawan. Butuh ini jadi kapuk main bola atau bagaimana? Sumpah lagi sakit bro. Bentar teman-teman ya, maaf ya. Bentar ya. Maaf ya. Jalan. Bang Billy buat supportnya, jika kemarin gimana Bang Billy? Sudah. Teman-teman nanti dulu ya, sebentar ya Bang. Maaf banget. Jadi kedua kalinya Bang Billy ya? Nih hamstringnya Bang Iya, ini Billy. kan udah kedua kalinya Bang Bil. Oh, Bang Billy soal support adiknya gimana Bang Billy? Masih mobil sudah rehat jika Bang Billy. Ini tapi yang di bagian mana? Yang kambuh lagi bagian Pinggang. Oh, pinggang. Sumpah sakit teman-teman. Cederanya gimana Bang Billy, ceritain dong. Encok. Gimana? Apa? Ada yang di bagian tengkol lagi Bang Billy. Apa kayak apa tuh namanya? Apa sih kayak bahasa itu kecetit gitu. Saraf kejepit ya. Saraf kejepit. Bang Billy support Video. adiknya. Sumpah ini nggak bisa Kelihatan kemana, udah Bang. rehat Bang Billy. Berarti ini jadi kapuk main bola atau bagaimana sih Bang Billy? Kagak. Ini sih sebenarnya bola.
Sorry Ini ya. apa kurang latihan apa kurang pemanasan atau gimana Bang Willy? Cika juga deh. Foto sama Cika dong Bang Billy. Bersupport aja Udah, Bang Billy. udah keluar ya Bang Billy ya. Support dikit dong. Bang Billy. Ada maaf kita sama Bang Billy. Cerita dikit dong Bang Billy. Sorry ya, maaf gue lagi sakit. Kalau enggak gue ngomong ya. Kondisinya gimana Bang Billy? Makasih Bang Bil. Maaf ya teman-teman ya. Sakit banget soalnya dia. Sorry. Maaf banget. Iya tanggal 9 ya. Nanti dikabarin ya. Siap. Nanti teman-teman wartawan yang bisa main biliar, Ayo. ntar gue kasih hadiah. Tapi kalau lo ada yang menang ya, terkhusus buat teman-teman di media ya. Ini bang, bentar bang, Ini sambil duduk kakinya bang. kesetip nih, Kak Billy yang mana sih? Nih coba kasih. Demi Allah gue sakit banget, gue kalau enggak gue cerita. Besok aja kalau nggak di tempat biliar sekalian. Lo tanya-tanya. Bang Billy tadi katanya. Hah? Hari ini iya. Iya, hari Minggu aja teman-teman kalau pada bisa main biliar. Terkhusus buat teman-teman wartawan, kan gue udah janji. Iya. Ntar dapat hadiah dari gue, ntar kita main turnamen ya. Oke, siap. Tadi sempat apa namanya upload foto sama Cika itu gimana? Iya, Bang Billy? support. Apaan sih lu? Kurang sakit, ntar aja. Support Bang Ya, Billy. sorry ya. Makasih ya. Ya, makasih Bang Billy. Bagus dong, berarti kecantikan Asia, terutama Indonesia, sudah dikenal di seluruh dunia. Dan kecantikan Indonesia tuh salah satu yang paling eksotik sih menurut aku dari semua banyaknya kecantikan-kecantikan yang emang ada di dunia ini. Jadi I'm so happy for that. Kalau dari kami sendiri, arti kecantikan itu sendiri apa? Ada apa sih? Kecantikan itu sebenarnya kalau mau klise itu comes from within ya, kayak datangnya dari hati. Sebenarnya kalau misalnya kecantikan itu sekarang adalah ketika lo bisa merawat kulit lo, bisa merawat mental lo, bisa tidur dengan nyenyak, bangun dengan happy, karena itu yang mempengaruhi nanti kulit lo akan jerawatan atau kulit lo akan berkerut dan lain-lain. Jadi kecantikan itu adalah ketika lo bahagia, ketika lo merawat, ketika lo bisa bekerja untuk menghasilkan uang untuk membeli skincare lo. Jadi itu adalah arti dari kecantikan itu sendiri. Tapi kalau ada juga beberapa dari artis juga ada yang merawat kecantikan secara alami, ada yang oplas juga nih. Mungkin kalau kayak kita sendiri, kita kalian mana sih? Aku sih nggak pernah mau ya untuk oplas-oplas karena aku jujur takut. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga nggak mau merubah apapun di muka aku. Paling kalau misalnya pun mau dirubah ya udah kurusin badannya aja. Jadi biar semuanya mengecil gitu. Karena aku udah bahagia dengan porsi muka aku sekarang. Tapi kan mau tanggapan dong. Apa? Pernah ketemu nih sama Mas Tukul, sekarang udah Mas siapa? Mas Tukul Arwana. Mas Tukul, oh ya. Sekarang udah comeback nih. Oh ya, Mulai tadi alhamdulillah. pertama di TV itu kita sendiri melihat seperti apa sih? Oh, alhamdulillah dong. Itu kita di industri entertainment ini nggak bisa hidup tanpa sosok Mas Tukul. Jujur kemarin pas Mas Tukul sempat vakum karena sakit ya. Itu lumayan sedih banget dan untungnya banyak penerus-penerus Mas Tukul yang bisa melaksanakan legasinya beliau. Tapi kalau beliau balik lagi ke entertainment business itu lebih baik lagi dan gue harap Mas Tukul bisa lebih sehat, bisa lebih panjang umur. Semoga legasinya masih bisa terus berjalan dan masih bisa menghibur banyak orang. Kita sendiri terakhir ketemu dengan tema apa? Mas Tukul? Oh, waktu itu aku jadi bintang tamu, beliau pun jadi bintang tamu. Jadi pada saat itu masih belum terlihat terlalu sakit. Jadi insya Allah sih mudah-mudahan sekarang bisa kembali sehat lagi ya, bisa kembali prima. Kalau biliar itu kan sports yang berbeda ya. Itu tuh olahraga yang nggak kayak badminton atau bola yang menggunakan fisik. Tapi kan tapi kalau biliar itu kan lebih menggunakan kayak kecerdasan sama presisi dari dia nge-shot bola-bolanya kan. Jadi sebenarnya umur berapapun bisa aja sih kalau misalkan memang anak itu rajin banget dan benar-benar menekuni olahraga billboard lagi olahraga biliar. Kalau dia menekuni olahraga biliar seharusnya sih nggak ada batasan umur ya, dia bakal jagonya umur berapa gitu. Jadi gua dulu ingat banget pas main biliar SD SMP juga udah sering main biliar sih gitu. Tapi dulu jago, sekarang kalau disuruh main lagi mungkin udah lupa kayak gitu. Jadi sebenarnya memang harus dilatih terus kan gitu. Iya, tergantung orang tua sih semuanya ya. Mereka ngarahin anaknya kemana. Dan aku juga dulu pas masih kecil udah jago main sepatu roda, udah jago main ice skating gitu di salah satu mall Jakarta Barat kan juga ada tempat ice skatingnya. Jadi dari kecil memang udah diarahin juga sama orang tua dan semuanya tergantung orang tuanya sih dan bagaimana dia bisa nge-guide anak-anaknya itu supaya bisa menekuni sama apa yang mereka suka.
Yang pasti kangen banget sama Mas Tukul, dan dulu hampir tiap malam nontonin talk show-nya dia, dan beliau sekarang aja statusnya udah salah satu komedian legendaris Indonesia ya. Semoga bisa terus maintain kesehatannya dan bisa ada program baru, program TV baru lagi yang bisa kita nikmati setiap malam dan kita bisa ketawa-ketawa. Ya pokoknya Tukul tuh salah satu idola aku pas masih kecil lah. Dulu tiap malam nontonin sama keluarga pasti ngakak-ngakak. Jadi senang banget denger berita bahwa Om Tukul sekarang udah mulai sehat lagi dan mau mulai aktif lagi. Jadi melihatnya maksudnya ikonik juga nih, dalam arti banyak yang kangen, dalam arti setelah Sakil akhirnya comeback nih pertama kali di stasiun juga. Iya pastinya kangen lah, siapa sih di Indonesia yang nggak kenal sama Om Tukul gitu kan. Mungkin kalau yang Gen Z mungkin nggak terlalu familiar, tapi kalau yang seumuran aku ke atas pasti tahu lah Tukul. Dan kangen lah maksudnya sama komedian yang legendaris kayak Om Tukul, pasti dinantikan terus sama karya-karyanya, sama program-programnya pastinya. Kalau saya melihat ini bagus ya, jadi untuk para selebriti yang mempunyai modal, terus kemudian mempunyai cita-cita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, terus kemudian membuat sekolah, ini luar biasa sekali, ini terobosan yang bagus, dan ini yang seorang public figure yang wajib dicontoh gitu. Kalau saya sih itu oke dan luar biasa sekali. Berarti dengan kepopuleran mereka tuh bisa dikatakan sekolah yang dia buat tuh banyak diminati orang juga ya. Salah satunya adalah dengan kepopuleran dari artis itu sendiri, di mana sekolah itu nanti akan dicari orang. Tapi berjalannya waktu itu akan kualitas yang akan berbicara. Kalau cuma menjual nama selebritis, kemudian itu sekolah mutunya tidak bagus, ya pasti akan ditinggalkan. Tapi kalau itu mutunya bagus, menghasilkan lulusan yang bagus-bagus, itu nanti nama selebriti itu sendiri sudah tidak menjadi patokan. Jadi dengan kualitas yang bagus, otomatis nanti muridnya akan banyak. Kemarin kan juga di Turnamen Indonesia kan banyak juga sekolah yang ambruk atau kondisi yang memperhatikan, itu perlu nggak sih dalam arti dari kalangan seleb untuk membantu? Untuk sekolah yang ambruk dan sebagainya ini semua tergantung sama regulasi ya. Karena sekolah, misalnya sekolah negeri, ini tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan. Ada dana dari pusat ke daerah, terus kemudian untuk membuat sekolah itu menjadi bagus. Jadi ini sebenarnya masalah regulasi dan susunan dari bantuan itu sendiri. Mungkin bisa untuk para selebriti membantu, tapi nanti biasanya prosedurnya akan ribet. Ya, alangkah bagusnya prosedur yang ribet ini digampangin sebenarnya sih, itu aja. Dan juga hari ini akhirnya sekian lama tidak terlihat Mas Tukul akhirnya muncul dan sehat, itu Milan seperti apa? Untuk Mas Tukul, alhamdulillah saya ikut senang, ikut happy. Mas Tukul sudah bisa muncul lagi. Saya juga lihat itu tayangannya, dan ini merupakan berkah yang luar biasa sekali karena Mas Tukul menjadi salah satu contoh buat saya, inspirasi saya, sama-sama orang Jawa tapi terkenal di seluruh dunia. Luar biasa Mas Tukul, mudah-mudahan semakin sehat terus dan bisa menghibur kita terus. Terakhir ketemu dengan beliau kapan? Mungkin Saya terakhir ketemu itu waktu acara off air. Acara off air ketemu tuh ada setahun 2 tahun sebelum beliau sakit. Itu terakhir ketemu, habis itu nggak ketemu lagi. beliau seperti apa sih? Orangnya itu tidak milih-milih teman. Jadi dia itu dengan siapa aja welcome. Apalagi sama orang Jawa, ada orang Semarang, saya orang Blora, itu ngomongnya enak. Jadi nggak membatasi, wah ini senior, ini junior, nggak. Dia sangat welcome sekali, merangkul semuanya. Dan kita yang masih juniornya masih senang aja merasa dihargai dan diakui. Lagi sibuk habis syuting film, iya kan kemarin ya. Nanti akhir tahun akan tayang. Sama horor juga yang kedua, gimana dong? Kenapa dirimu sekarang lebih kayak peminat film horor atau seperti apa, karena emang itu tantangan atau? Sebenarnya awalnya sih merasa sebenarnya bukan hanya horor sih, aku tuh lebih suka ke action. Jadi kalau action horor itu tertantang aja, jadi kayak actingnya juga all in gitu dari aku gitu aja sih.
Anita juga kan sering bikin konten lucu-lucu di sosmed tuh Mm-mm. tentang jomblo. Iya. Itu terinspirasi dari mana kan itu? Relate kehidupan sehari-hari dan memang sebenarnya gini, nggak banyak orang tahu. Mungkin orang taunya dengan muka aku yang kayak jutek, ya kan galak. Tapi di sisi lain dari Nita Gunawan itu memang aku tuh kalau di kehidupan sehari-hari tuh rada konyol. Jadi kadang-kadang random, aku suka hal-hal yang diri aku tuh lucu-lucu kayak gitu aja. Memang itu memang relate di kehidupan aku. Sebenarnya aku tuh memang rada konyol kayak gitu. Biasa kalau ide kayak gitu, maksudnya nemu sendiri atau scroll dulu di sosmed? Biasanya aku lihat-lihat dulu nih. Nah, kadang-kadang aku kembangin. Kan kita kalau bisa jangan sama gitu kan. Aku kembangin di kejadian kehidupan aku seperti apa. Nah, aku angkat dari kehidupan aku gitu. Aku lebih suka dari gitu. Anita juga mau nanya soal arti kecantikan cewek Indonesia sih seperti apa sih? Arti kecantikan Kan banyak cewek Indonesia cantiknya beda-beda tapi dengan kecantikannya masing-masing pasti lagi. Ini lagi aku terapin di diri aku sendiri sih. Cantik itu menurut aku kalau kamu bisa memancarkan dari dalam sih. Contoh ya, cantik itu nggak hanya berkulit putih, ya kan, berbadan langsing dan lain. Cantik itu semua perempuan Indonesia tuh cantik. Apalagi kalau kita itu percaya diri. Menurut aku ya percaya diri, tapi nggak lebih ya. Nah, cantik itu terpancar dari situ dan bersyukur apa yang kita punya sih lebih tepatnya gitu aja dan tidak membandingkan. Kadang-kadang kita tuh jujur aku juga pernah insecure ya, namanya insecure itu ada ya. Kita kadang-kadang tuh membandingkan diri kita dengan orang lain padahal Tuhan menciptakan kita itu punya keunikan masing-masing. Nah, itu yang selalu aku terapkan bahwa oh iya mungkin dia memang punya kelebihan tapi aku juga punya kelebihan di hal yang lain kayak gitu sih. Ada juga artis yang udah cantik nih tapi masih melakukan oplas. Kalau di sendiri tipikal yang gue suka dengan wajah gue sendiri tanpa oplas atau tidak apa. Aku lebih suka wajah aslinya aku. Kalau untuk oplas nih, misalnya contoh nih, hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan. Contoh nih, kelopak mata atau bekas kecelakaan. Nah itu mungkin bisa dilakukan operasi. Tapi kalau aku nggak bisa. Nanti kalau aku lihat diri aku sendiri, jadinya itu kayaknya bukan aku gitu. Kalau Kan ada tanggapan sekarang kan pernah bertemu sama Mas Tukur ya. Nah, aku pernah ketemu Mas Tukul kayaknya sekali deh dulu di acara dulu program aku pertama kali. Ya, Mas Tukul aku turut seneng juga akhirnya sembuh dan kalau bisa berkarya lagi karena kan lucu gitu. Aku tuh dulu fenomenal banget kan Mas Tukul itu aja sih. Kan tadi kan dia macam lihatnya orangnya udah asing dia. Beliau, aku pernah ketemu itu menyenangkan, terus lucu, nggak dibuat-buat sih lucunya memang lucu gitu. Ada seorang pelawak yang istilahnya legendaris dalam arti kita juga pernah satu frame juga nih Mm-mm. itu dalam arti ya akhirnya comeback lagi lah istilahnya dari lama sakitnya itu. Nah, Kanita melihatnya dalam arti pengen nggak satu frame lagi atau ketemu lagi dengan Mas Tukur? pengen banget, pengen kalau bisa aku nanti satu acara atau satu program sama Mas Tukul karena beliau kan memang pelawak yang fenomenal ya dan aku turut seneng juga bisa comeback lagi. Semangat Mas Tukul. Dia sendiri itu dengan Mas Sarah seperti apa sih? Menurut aku itu bagus ya buat kedepannya karena kan kasihan juga ada banyak anak-anak di sana yang pengen sekolah tapi nggak ada biaya tapi dengan artis-artis mau nyumbang buat bikin sekolah kayak gitu itu niatnya bagus banget dan kedepannya bakal pasti bagus sih. Dan juga bisa dikatakan dengan popularitas mereka tuh bisa menarik orang untuk diminati untuk sekolah tersebut atau seperti apa? Iya, justru menurut aku itu baik sih karena mungkin jadi anak-anak atau mungkin ada yang ngefans sama artisnya dengan dia buat sekolah kayak gitu yang tadinya banyak anak-anak gak minat buat sekolah dan juga banyak yang gak mampu akhirnya minat buat sekolah gitu. Tapi kalau akan ada sekolah yang istilahnya dalam arti yang ambruk atau yang kondisinya tidak bagus istilahnya itu kalau kita sebagai selebritis harusnya seperti apa sih dalam arti kalau kita mampu harus nggak untuk membantu sekolah tersebut? Itu semua tergantung sih. Harusnya itu kan dari pemerintah ya. Cuman mungkin kalau artisnya suka rela buat memberi sih lebih bagus. Cuman harusnya itu lebih untuk kerjanya pemerintah sih buat ngurus sekolah kayak gitu. Tapi kalaupun ada artis yang mengurus itu istilahnya buat inspirasi dan buat yang lain tergerak lah istilahnya.
Iya mungkin dengan banyaknya artis yang bangun sekolah harusnya jadi pemerintah juga lihat ya ini harusnya tugas mereka jadi malah artis yang ngurusin itu karena mungkin keinginan dari artis-artis buat bikin itu jauh lebih gede dari pemerintah sendiri mungkin ya Tapi gitu. kalau buat saya sendiri seberapa penting sih buat anak di sekolah dan edukasi dalam arti edukasi ini penting ya dari usia dini seberapa penting sih? Kalau menurut aku sih penting banget ya. Aku walaupun di entertain, syuting kayak gitu, tapi aku sekolah tetap lanjut, nggak pernah ada bolos atau apa. Karena aku lebih mentingin pendidikan sih. Karena kan kedepannya kita emang perlunya otak kita pendidikan gitu. Buat di dunia kerja juga pastinya perlu sih pendidikan gitu. Kalau kamu sekarang kan entertain ya, terus sekolah juga ya. Maksudnya berarti memprioritaskan itu keduanya atau emang salah satunya itu seperti apa sih? Karena di internet udah jadi pekerjaan aku ya, jadi aku tuh bisa bagi waktu sih. Jadi kayak pagi aku kuliah, siangnya baru aku syuting. Cuman karena kalau udah sibuk banget aku stop syuting sih, gitu. Tapi kalau kamu sendiri sekarang untuk saat ini lebih fokus untuk Fokus kuliah karena aku lagi skripsi. Udah mau selesai jadi nanggung. berarti ntar istilahnya ntar akan kembali syuting lagi after ini. Iya, itu nanti lihat ke depannya sih. Yang penting aku selesai dulu kuliah aku, setelah itu belum tahu gimana. Kenapa sih dan jurusan apa? Semester 8 Hubungan Internasional. Kenapa akhirnya memutuskan untuk mengambil jurusan? Kan biasanya artis kan banyak kan dikaji jurusan kesenian. Iya, karena aku tertarik dengan dunia politik internasional gitu. Dan juga maksudnya meskipun di entertain nggak mesti harus Iya, nggak mesti harus kesenian karena kan kerja itu bisa diambil dari mana aja dan pendidikan kalau misalnya aku udah di entertain, aku udah bisa, aku nggak harus lagi yang sesuai dengan pekerjaan aku untuk kuliahnya gitu. tapi biasanya kan kalau hubungan internasional biasanya kan ntar after dari pendidikan tersebut ntar pasti ilmunya nggak pakai itu. Memang ada rencana kamu untuk bekerja di mana atau seperti apa? Ya kalau bisa kerja di Kemlu atau diplomat dubes nggak tahu. Kalau Kalau bisa. umpama next udah gak entertain lagi atau sudah Iya pengennya gitu sih di kementerian kerjanya. support dari orang tua seperti apa? Sebenarnya sih kalau untuk orang tua lebih cenderung ke entertain ya. Cuman ya balik lagi ke aku terserah aku tergantung aku mau nyamannya di mana gitu. Oh di Hidden Talent ya, sebagai panelis susah ditebak kadang-kadang. Kadang-kadang kita itu susah menebak karena apa? Karena selebriti yang lainnya kan kadang-kadang punya bakat yang lain kita nggak tahu dan kita harus menebak. Semakin kesini penutupnya semakin rapet sekali, pakai kacamata hitam. Jadi memang susah ditebak. Dan aku suka banget karena itu acara untuk public figure atau selebritis ya yang punya bakat-bakat terpendam dikeluarin lah di situ. The best pokoknya. Tapi kalau kamu cara mencari, oh ini nih menebak itu seperti apa sih? Cukup susah nggak emang melihat gerak-geriknya itu tapi susah. Kalau menebak ya satu kita lihat dari gerak-geriknya, gerakannya. Kadang-kadang kan kita kalau punya teman artis gitu kan kita ingat, oh dia kalau jalan begitu, oh dia kalau gerak gitu. Tapi kan kita nggak bisa langsung tebak karena belum tentu benar juga gitu. Nah acara Hidden Talent itu menurut aku menarik sekali karena apa? Kita disuruh nebak, ditutup, gerak-geriknya aja kadang-kadang boleh sih ke depan, tapi ada jaraknya juga. Jadi memang oke sih. Dan juga dengan juri lainnya kamu cara ngatur chemistry-nya gimana? Dan berarti kan kamu kan sering dikubalin main lain sama Vicky juga. Kebetulan di sini, iya kebetulan di situ kan ada Kang Denny. Aku udah beberapa kali program sama beliau. Vicky Prasetyo, aduh ya udah kita mah udah tahu Vicky kayak gimana gitu dan Vicky juga kan lama banget aku kerja sama dia juga kan sering ketemu juga jadi dia udah tahu. Terus Kak Rina Nose juga oke juga. Jadi dan kebetulan itu kan senior semua ya. Jadi kita itu kalau misalnya kasih feedback untuk peserta gitu, kita gantian udah tahu oh kapan harus masuk, kapan harus enggak. Jadi enak banget kerja sama senior-senior seperti mereka semua gitu. Dan awalnya kamu sempat canggung gak ada mati kan? Pas waktu awal syuting canggung apa atau emang nanya dulu atau sudah Nggak, untung dari kreatifnya dia nge-briefing aku untuk
lepas aja. Jadi misalnya kayak ya gaya aku lepas gitu kan. Kadang-kadang aku kalau penasaran ke depan, kadang-kadang aku kalau penasaran aku nanya, kamu bisa begini nggak? Kamu bisa begini. Nah itu ya udah, itu membuat aku tuh lebih gimana ya, lebih nggak dibatasin juga. Terus kedua partner-partner yang lain juga orangnya asik-asik semua sih gitu. Dan juga kamu kalau sekarang udah pintar bisa kayak improve dan bisa kayak ngelawak juga itu, kamu emang belajar atau emang mengalir dengan teori yang lain harus belajar? Mengalir, karena aku udah ketemu mereka beberapa kali, udah kerja sama mereka juga, jadi udah tahu kalau misalnya contoh nih ya Vicky Prasetyo itu mesti begini, ya udah kita udah tahu. Mesti begini, Kang Denny mesti begini, ya udah. Kebetulan mereka semua asik sih. Terus kalau kamu sendiri mungkin di program ini mungkin bisa dikatakan first time atau seperti apa sih? Maksudnya pertama kali syuting. Ya, dengan program ini istilahnya nebak-nebak gitu ya kan. Biasanya kamu terbiasa acting juga kan. Kalau dari program Hidden Talent pertama kali sih jujur aku nggak tahu nih programnya itu mainannya seperti apa. Tapi setelah episode kedua, tapi sebenarnya dari episode pertama sih aku udah ngikutin alurnya karena memang teman kita juga kerjasamanya enak. Terus ini adalah pertama kali jadi panelis, jadi menambah wawasan juga sih lebih tepatnya gitu. Promo programnya. Hai untuk kalian yang lagi di rumah atau di seluruh Indonesia, jangan lupa nonton Hidden Talent. Di situ banyak selebritis atau banyak artis-artis yang mempunyai bakat terpendam yang kalian pasti nggak tahu. Jadi jangan lupa nonton Hidden Talent hanya di GTV.